Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amalia Zahra, Anissa Rahmaulia, Farel Rizky Dermawan, Habib Saputra, Hafsah Fadila Zahra, dan Nabila Dwi Puspita. Kamu tahu nggak sih apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang memiliki perizinan resmi dalam penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Beberapa lembaga keuangan non-bank diantaranya pasar modal adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki fungsi sebagai tempat jual beli surat berharga dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Pasar modal adalah tempat yang ideal untuk para pencari dana atau emiten untuk mendapatkan penanam modal atau investor. Nantinya, para penanam modal ini dapat menanamkan modalnya dengan cara membeli saham atau obligasi perusahaan melalui pihak sekuritas. Dana dari pasar modal ini biasanya digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang seperti pembangunan pabrik baru. Fungsi dan manfaat pasar modal diantaranya sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan emiten untuk mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Ketiga, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Keempat, sebagai indikator perekonomian negara. Yang kelima, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, dan bahasa Belanda asuranti atau verzekering. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang. Jenis-jenis asuransi di Indonesia meliputi Yang pertama ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja. 2. Asuransi jiwa. asuransi jiwa adalah program perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, seperti kematian terhadap pemegang polis asuransi. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan. Yang keempat ada asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap resiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah asuransi kendaraan bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Kenapa sih seseorang mengikuti asuransi?
Alasan seseorang mengikuti program asuransi adalah sebagai bekal atau tabungan di masa depan, seperti mengikuti asuransi pendidikan ataupun asuransi sosial, serta untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Ada nggak sih resiko tidak mengikuti program asuransi? Tentunya ada. Contohnya pada tayangan berikut. Hai Amalia, hari ini kamu seperti orang yang sedang mempunyai banyak masalah. Aku nggak apa-apa. Serius, soalnya aku lihat dari tadi kamu hanya melamun saja. Sebenarnya aku sedang memikirkan kondisi ibuku sekarang yang sedang sakit di rumah. Hari ini adalah hari ke-6 ibuku sakit di rumah. Hah? Sudah 6 hari? Kenapa tidak langsung periksa ke dokter? Karena belum ada biayanya. Loh, bukannya keluargamu mempunyai asuransi kesehatan? Tidak, keluargaku tidak mempunyai asuransi kesehatan. Pekerjaan ayahku tidak memberikan itu untuk keluargaku. Jahat sekali. Aku kira sudah tertulis di hukum bahwa semua pekerja memiliki hak untuk diberikan asuransi kesehatan. Aku tahu, tetapi ayahku bekerja paruh waktu, jadi mereka tidak menutupinya untuk keluargaku. Ya sudah, tetapi kamu harus mengantarkan ibumu ke dokter. Aku akan meminjamkanmu uang jika kamu membutuhkannya. Terima kasih, kau memang teman baikku. Dapat disimpulkan dari tayangan tersebut, jika kita menunda atau tidak memiliki asuransi, yaitu yang pertama, harga premi semakin tinggi seiring bertambahnya usia. Yang kedua, keuangan tidak terkelola dengan baik. Seorang perempuan tidak bisa membawa ibunya ke rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya dan ayahnya tidak memiliki asuransi kesehatan. Nah, dengan adanya asuransi kesehatan ini, kita bisa menggunakan asuransi tersebut untuk melakukan biaya pengobatan. Nah, yang ketiga ini ada membuka risiko terjebak utang dan berbiaya mahal. Yang keempat adalah investasi tidak optimal dilakukan. Sekian tayangan video animasi Lembaga Keuangan Non-Bank dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dijadikan pembelajaran bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.